بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله يا هنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 من مكة لما ظهر لأجله انشق القمر وافتخرت آله مضر به على كل الأنام يا هنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Yang ngobrol pada semangat itu. Saya doain yang jawab salam jadi anak soleh solehah.
pinter-pinter, ilmunya manfaat, berhasil, sukses, kelak jadi orang-orang yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah مولانا الكريم وخالقنا العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك ساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai Ketua Seksi Pendidikan Bapak Junaidi SPDI, MPD, MIKOM, mudah-mudahan Allah beri panjang umur, sehat afiat. Kepala Sekolah SMP Haji Muhammad Faqih SH MPD, semoga Allah beri panjang umur, sehat afiat. Dewan guru yang hadir, mudah-mudahan dewan guru kita semua diberi panjang umur, sehat afiat. Dan juga siswa-siswi As-Sa'adatul Abadiyah, mudah-mudahan semuanya diberi panjang umur, Allah beri sehat afiat, Allah jadikan anak-anak yang ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya senang bisa hadir lagi di sini sebelumnya. Setelah beberapa lama, kemarin alhamdulillah Ramadan kita bisa duduk bersama ya, pesantren kilat. Sekarang kita duduk lagi ngaji, yang insya Allah mudah-mudahan majelis seperti ini beri berkah dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di penghujung tahun Islam. Hari ini tepatnya 29 Dzulhijjah. Jadi besok sudah tahun baru Islam. Besok tahun baru Islam. Kalau di kalender bisa Sabtu tahun baru Islamnya, bisa Jumat, bisa Sabtu, nggak ada masalah. Yang terpenting buat siswa-siswi sekolah As-Sa'adatul Abadiyah, buat kita semuanya, kalau orang baik itu, orang soleh itu di penghujung tahun selalu introspeksi diri. Di penghujung tahun itu selalu merenungkan diri. Ingin apa? Melihat bagaimana kekurangannya dan supaya bisa menyempurnakannya. Sama kayak kita udah dekat hari ulang tahun. Biasanya kalau udah dekat hari ulang tahun kita mikir, ya Allah umur saya udah sekian, ya apa yang dalam hidup saya sudah saya lakukan, apa yang belum saya lakukan. Pasti kita merenungi, pasti kita muhasabah. Sama seperti kita pagi hari ini, kita muhasabah. Kita muhasabah, kita renungi diri kita, banyaknya kurang kita. Bahkan orang-orang soleh itu, mereka di penghujung tahun itu tidak menutupnya kecuali dengan berusaha dalam bertaubat kepada Allah, dalam meminta ampunan Allah. Mungkin setahun dalam hidup kita ada perbuatan salah yang kita sadari atau tidak kita sadari, kita berharap meminta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dibuat acara seperti ini, kita menikmati bersama dan kita nanti berdoa bersama, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya apa? Supaya insya Allah tahun yang akan datang, tahun baru ini membawa kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Nih saya tanya sama yang di belakang tuh yang pada ngobrol, pada bercanda, mau tahun depannya lebih baik apa lebih buruk? Semua orang mau tahunnya lebih baik, tahun depan lebih baik daripada tahun sebelumnya, hari ini lebih baik dari kemarin. Betul apa salah?
Ada yang mau kalau kemarin sumpek hari ini lebih sumpek? Ada yang mau kalau kemarin sulit hari ini lebih sulit? Semua pasti mau senang, semua pasti mau bahagia. Makanya adanya kita muhasabah. Kalau yang salah kita perbaiki. Yang salah nih kita perbaiki. Ayo, sebelum kita menyesal. Berapa banyak orang-orang yang dengan kesalahannya menyesal. Dan saya memberi nasihat buat semua siswa-siswi. Ini kan pengajian udah dibuka ya. Mudah-mudahan insya Allah tiap minggu kita bisa ngaji. Di lain daripada kita belajar nih, kita bisa duduk di majelis, tadi sholawatan, sebelumnya baca zikir. Ini mengisi hati kita. Mohon maaf, hati kita kosong. Memang kita belajar, ya, mendapatkan ilmu kebanyakan dalam urusan dunia, tapi ketenangan hati tidak didapat kecuali dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Makanya saya pesan yang laki, yang perempuan, yang dengerin, yang ngobrol, yang main handphone, saya doain handphonenya ngeheng. Giliran gini diamininnya kenceng lihat. Kayaknya hasut dia nggak punya handphone modelannya ya. Nih, saya pesen ya anak-anak muda, ayo mulai sekarang banyakin ngaji, banyakin ibadah, banyakin belajar ilmu agama. Makanya saya kemarin didatengin sama Pak Fatoni, sama Pak Faqih dan Pak Amin, banyak yang datang ke rumah saya rame-rame. Siswa-siswi di sini nggak ada yang mau datang ke rumah saya ya. Gurunya doang pada datang. Ya, kenapa? Nggak pada mau datang ke rumah saya, mampir ke rumah saya. Datang bilang nanti kita buka pengajian. Saya kepengen kita ngaji lagi biar lebih matang lagi. Minimal kita tahu dasar ilmu. Sebab kenapa? Pertama, karena dengan ilmu, dengan kita duduk mengaji, dengan kita duduk belajar, insya Allah kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ingat, kata orang-orang soleh, wa minal munjiyat hudur majalisul ilmin nafi'. Dari salah satu yang menyelamatkan manusia adalah dengan hadir ngaji di majelis ilmu yang bermanfaat. Kayak kita nih sekolah, ini yang menyelamatkan kita nih. Karena di sini kita dapat ilmu yang bermanfaat, insya Allah membawa kebaikan untuk kita dunia akhirat. Makanya kalau kita mau selamat, banyak-banyakin belajar, banyak-banyakin ngaji, banyak-banyakin duduk di majelis ilmu. Insya Allah kita selamat. Tapi kalau kita enggan duduk di majelis ilmu, kita terbawa dalam perkumpulan-perkumpulan yang nggak jelas. Boleh lihat sekarang nih banyak perkumpulan nggak jelas. Pakai di SCBD beteng-teng. Jangan-jangan anak-anak As'adatul Abadiyah ada yang ngikut lagi. Jangan. Mau ngapain kita susah-susah ke SCBD? Berapa banyak tuh di SCBD yang ninggalin sholat maghrib, nggak sholat asar, beteng-teng. Apa yang dibanggain lah? Nggak bangga. Jujur demi Allah, yang laki, yang di belakang lo yang ngobrol, nengok ke belakang. Ngaji, ayo. Saya nggak bangga melihat orang yang beteng-teng di SCBD. Saya nggak bangga dengan orang-orang yang seperti itu. Guru-guru nggak bangga. Demi Allah, ayah ibu kalian nggak bangga kalau ngelihat kalian seperti itu. Saya yang ngomong, boleh tanya ayah ibu kalian. Tapi ayah ibu kalian bakal bangga kalau ngelihat kalian bangun sholat subuh, doain orang tua. Ayah ibu kalian bakal bangga kalau kalian datang ke sekolah belajar yang baik, pulang dengan membawa akhlak yang baik. Makanya satu saya mau sampaikan buat semua yang hadir di sini, mulai sekarang pulang dari sini praktekin. Kalau yang sudah mempraktekkan, alhamdulillah, teruskan. Yang belum praktekin, satu aja. Bocah, yang ngobrol, dua orang noh, pakai nengok belakang lagi. Ente ya yang rebahan, yang kepalanya turun. Saya ngelihat dua-duanya, tiga-tiganya, empat-empatnya. Nengok sini, saya lagi ngomong sama ente. Mau dengerin nggak? Benar ya? Pulang dari sini satu aja.
pulang dari sini temuin orang tua cium tangan. Kalau orang tua kita nggak pernah cium tangan, dorong tumben lu cium tangan. Kemarin kemana aja? Bilang sama orang tua, Habib Bagir yang nyuruh. Mau apa enggak? Mau diamalin? Beneran? Saya doain yang ngamalin pulang dari sini cium tangan sama orang tua, nanti sekolahnya ujiannya lulus semua. Beneran? Tiap malam saya doain. Biar anak-anak As-Saadatul Abadiyah ya Allah jadiin orang-orang hebat. Itu aja amalin. Namanya hasil dari hadir di majelis ilmu, hidup kita selamat. Makanya kalau kita pengen selamat ngaji anak-anak muda. Habis maghrib kita ngaji, belajar. Saya belum bisa baca Quran, belajar baca Quran. Saya belum tahu ilmu agama dasar-dasar, belajar. Saya malu, saya dikirimin video anak-anak muda di SCBD niat sholat nggak tahu. Sekarang kalau niat sholat nggak tahu, pertanyaannya sholatnya bagaimana? Kalau niat sholatnya lupa, sholatnya bagaimana? Ada sebagian orang niat wudu nggak tahu, niat wudu nggak tahu. Apa nggak sedih? Demi Allah saya sedih. Kalau saya tahu misalkan dari sekolah As-Saadatul Abadiyah misalkan, atau sekolah lain anak-anak muda yang nggak tahu niat sholat, nggak tahu niat wudu, jangan dipikir saya nggak sedih. Ini tugas saya. Ini tugas para ustadz, ini tugas para guru yang kita harus membimbing anak-anak kita, mengajak anak-anak kita minimal tahu ilmu wajib. Apa sih Bib? Ilmu wajib itu ilmu yang secara darurat harus kita ketahui. Ilmu sholat, ilmu wudu itu ilmu wajib. Sekarang Masya Allah kebanyakan nonton YouTube melulu sih anak-anak muda, Masya Allah, bukannya belajar ilmu wajib, belajar ilmu sholat. Makanya penting saya sampaikan kepada semuanya, mudah-mudahan insya Allah kita dijadikan orang-orang yang selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Yang kedua, tidak ada obat yang mengobati penyakit hati lebih daripada hadir ngaji seperti ini. Ini kita lagi ngobatin penyakit hati. Ya mohon maaf, yang sikapnya selengean, yang songong, yang kalau ustadznya ngomong dia ngobrol juga, yang sombong, yang angkuh, yang merasa hebat, merasa dia Masya Allah kuat, yang merasa dirinya pede, merasa dirinya cantik, merasa dirinya nggak perlu ilmu, misalkan. Bagaimana tuh? Itu semua penyakit hati. Yang merasa iri, merasa dengki, merasa benci sama orang, itu semua penyakit hati. Gimana cara ngobatinya? Duduk ngaji di sini. Kita ngaji, kita lagi ngobatin. Natakhallaq bi akhlaq, supaya kita belajar akhlak, belajar sifat yang baik. Emang kita semua masing-masing pasti ada kekurangan. Emang ada manusia yang sempurna? Sama kayak saya begini, gak didengerin saya ngomel-ngomel. Habis saya ngomong pelan-pelan kagak didengerin. Padahal saya kagak mau ngomel-ngomel ke sini. Gara-gara pada ngobrol lagi di sana. Makanya saya doain ngobrol-ngobrol bibirnya disulat. Lah kita lagi ngobrol, dia ngobrol juga. Betul apa salah? Makanya saya seneng kalau didengerin kayak gini kan enak. Kepada diem enak. Coba tadi kita ngobrol, dia ngobrol. Kita ceramah, dia juga ceramah di situ. Seneng nih kita melihat yang seperti ini. Mudah-mudahan insya Allah ngobatin penyakit hati kita nih. Biar kita jangan sombong, belajar. Kata orang soleh itu sampai dulu orang-orang soleh itu kalau pengen ngobatin penyakit hati, ngobatin penyakit hati ini, kotoran hati, itu sampai belajarnya bertahun-tahun, nggak sebentar. Sampai ada yang berjalan ribuan kilo untuk merubah sifatnya yang buruk. Belajar, kita berusaha, kita memperbaiki. Ya kalau kita begini aja, nanti suatu saat dengan sifat kita, dengan kejelekan kita, dengan keburukan kita, kita akan sampai pada tempat penyesalan. Ya Allah, gara-gara saya begini, saya jadi jatuh dalam masalah seperti ini. Makanya saya ajak, ayo anak-anak muda, kita belajar, kita obatin penyakit hati, kita belajar akhlak yang baik, dan tempatnya di mana? Seperti ini ngaji. Kemudian apalagi, dan kita belajar, kita ngaji ini hukumnya wajib. Ini kita belajar hukumnya apa? Jangan bilang sunnah. Belajar nih kita hukumnya wajib. Kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki maupun perempuan. Bencong juga.
Ya iya, bencong juga manusia, betul apa salah? Cuman dia ada kelainan aja jadi bencong. Bencong bukan bencong kayak sekarang. Ya bencong tuh bencong asli, tau bencong asli? Pernah ketemu bencong asli? Sombong, pernah ketemu di mana? Pernah ketemu bencong asli? Saya aja kagak pernah ketemu. Emang pernah ketemu bencong asli? Kagak pernah. Bencong asli mah ngomong, saya bencong asli kagak ngomong. Tuh, semuanya wajib belajar, wajib. Makanya kalau ada ngaji, ada pengajian, ada tempat belajar, kita nggak belajar, kita tinggalin, kita tahu padahal kita bisa, kita mampu, berarti kita dapat dosa. Kenapa? Karena meninggalkan yang wajib. Jadi ini kewajiban buat kita. Dan terakhir, jadikan ngaji kita dapat pahala, belajar kita dapat pahala. Niatin sebelum masuk kelas nih, kita niatin, ya Allah, saya niat saya belajar ilmu untuk diri saya, untuk memperbaiki kehidupan saya, untuk saya menjadi orang yang lebih baik lagi. Pertama untuk diri kita sendiri. Niatin itu. Biar apa? Biar insya Allah berapa lama kita belajar? 45 menit atau 1 jam? Itu 1 jam dihitung pahala. Seperti apa? Seperti kita melakukan kebaikan seperti sholat sunnah. Niatnya baik, belajar ilmu. Makanya saya ajak, ayo, biar saya punya pesan satu buat semua yang hadir di sini, ayo ngaji. Ngaji, belajar. Guru kita ngajarin kita baca Quran, ayo belajar baca Quran biar bisa. Malu saya pernah ketemu ada orang udah dewasa, pede nggak bisa baca Quran, merasa dirinya nggak apa-apa, Bib, saya emang nggak baca Quran juga nggak bisa baca Quran. Kesian. Yang kesian siapa? Di antaranya orang tuanya kesian. Orang tuanya kalau nggak ada, siapa yang ngajiin? Masa kaset sama YouTube? Betul nggak? Biar kita yang ngajiin, biar kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya tanya, mau ngaji apa enggak? Insya Allah. Kalau saya ngaji di sini, ngajar nih, kalau saya dikasih ngajar lagi, saya bikin pakai PDF gitu, saya share, handphone semuanya punya. Kira-kira mau ikutan nggak ngaji? Kan enak gitu kita belajar. Nanti untungnya bukan buat saya, buat kita semua. Kita belajar apa sih rukunnya sholat, kita harus apa dalam sholat, niat sholat tuh yang benar yang mana, niat wudhu tuh bagaimana, supaya apa? Supaya ibadah kita nggak salah. Kalau apa? Kalau kita nggak tahu niat sholat, gimana sholat kita? Terus umur gimana sholat kita? Terus nanti di hadapan Allah kalau ditanya sholat kita aja udah nggak benar, pasti ditanya sama Allah, dipertanggungjawabkan. Dan kita apa? Dihukum oleh Allah. Di antaranya apa? Hukuman Allah. Namanya ditulis di atas pintu neraka. Man taraka shalah muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat namanya ditulis di pintu neraka, berhak masuk neraka. Kenapa? Karena fatalnya dari salatnya. Salatnya kenapa? Karena nggak ngaji tentang salatnya. Ini merembet semua. Dimulai dari apa? Dari belajar. Makanya saya ajak semuanya biar ngaji. Mohon maaf anak muda, bukan zamannya lagi kita petang-peteng, bukan. Anak-anak muda, anak-anak sekolah, bukan zamannya lagi kita tawuran-tawuran, bukan zamannya, udah lewat itu yang kayak begitu. Ya mohon maaf kalau kata orang-orang tua, ente mah ya Allah bocah, ya orang udah pada lewatin, ente baru mulai. Nah, siap. Ya, saya pesan nih anak-anak As-Sa'adat Abadiyah, saya tahu semua bajunya warnanya hijau kalau pulang sekolah, betul kan? Kalau hari Jumat putih. Kalau saya lihat ada yang pada berantem, pada tawuran, saya izin nanti saya jewer di jalanan. Jangan tawuran, jangan ikutin sekolah-sekolah lain, jangan. Mereka bangga dengan tawuran, seneng dengan tawuran. Wah, kalau bukan tawuran kagak berani. Kata siapa? Nabi SAW yang mengatakan, laisa syiddah fis sara, kata Nabi. Bukanlah syaja'ah, keberanian, kegagahan itu dalam pertengkaran, enggak, kata Rasulullah. Tapi mau tahu orang yang gagah? Boleh tanya sama anak perempuan. Orang yang gagah itu orang yang sabar. Orang yang sabar, orang yang bisa menahan diri. Betul apa enggak? Ya, boleh tanya sama anak perempuan. Kalau punya cowok ngambek melulu, marah melulu, berantem melulu, enak apa kagak? Tuh, yang jawab cewek ya, bukan saya.
Betul apa salah? Betul kan? Tuh. Jadi yang muda, yang laki-laki jangan sampai ikut tawuran. Pesan saya tetap ngaji. Insya Allah mudah-mudahan semua jadi orang-orang yang hebat nanti. Saya pengen dengar, Bib, saya dulu sekolah di Asadatul Abadiyah, sekarang saya jadi manajer. Amin. Bib, saya dulu sekolah di Asadatul Abadiyah, sekarang saya jadi menteri. Amin. Bib, saya dulu sekolah di Asadatul Abadiyah, saya jadi presiden. Amin. Amin ya robbal. Malah tahu-tahu saya berobat ke dokter, tahu-tahu ketemu dokter, Bib, saya kan dulu ngaji Bib di Asadatul Abadiyah. Masya Allah, saya pernah ketemu orang-orang begitu. Dia bilang, Bib, saya dulu suka ikut pengajian, Bib. Sekarang karena kerjaan saya sibuk, saya begini. Tapi saya senang, gak apa-apa. Saya bilang, biar kamu sekarang sibuk, saya senang bangga. Dulu kamu pernah ngaji. Minimal ada ilmunya yang dapat. Amin ya robbal. Terakhir kita tutup doa. Sebelumnya saya mau ngundang, boleh nggak? Boleh Ustaz ya. Ini mumpung anak-anak muda. Saya bikin acara akbar. Anak-anak Asadatul Abadiyah sering hadir pengajian saya, majelis saya malam Sabtu. Nah besok saya bikin acara akbar. Acara akbar memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia, tapi bukan tanggal 17, tanggal 19 bulan Agustus, malam Sabtu. Insya Allah pengajian akbar kita bikin di mana, Bib? Di CNI. Tahu CNI? Nah, CNI itu dulu dipakainya buat pacaran doang. Iya, kita pakai buat ngaji. Biar insya Allah jadi barokah. Amin. Amin ya robbal. Kira-kira yang punya waktu mau datang apa enggak? Insya Allah. Kalau Bib, saya sama orang tua nih pulang dari sini bilang sama ayah sama ibu, ayah ibu dapat salam khusus dari saya. Saya nggak ngasih undangan, emang saya kagak bikin undangan, tapi undangannya dari lisan saya khusus. Bilang ayah ibu diundang langsung sama Habib. Diundang langsung sama Habib Bagir, silakan hadir. Kalau ayah ibu mau hadir, saya ikut mau hadir. Kita ngaji bareng, kita zikiran bareng, kita salawatan bareng, kita berdoa bareng, kita bermunajat bareng. Insya Allah biar hidup kita barokah semuanya. Amin. Tanggal 19 malam Sabtu. Mudah-mudahan Allah beri ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربي زدنا علما واسعا ورزقنا بارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب بارك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين يا كثير النوال حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصيحة في الجسد وصيحة في الرزق وتوبة قبل الموت والشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وارزقنا نظر حبيبك الكريم. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابتنا في ديننا مع أهل القدر أنت وذكر ربي وفقنا ووافقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقه كل حلالا دائما أخلا أتقياء العلماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقرب برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صاحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك ولا تجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tolong dibacakan suratul Fatihah. Saya lupa baca surat Fatihah untuk pendiri Yayasan Haji Madani Ilyas bin Haji Ilyas, Hajah Muhimmah binti Haji Musa, Haji Zainal Arifin bin Haji Madani Ilyas, Tani Perkasa Hadianto bin Rudi Hartono. Anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yudhil darajatihim wa jannah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah.